Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Febriani. Saya dari kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil flowchart yang saya buat, juga storyboard materi dari sistem pernapasan manusia, juga media yang saya buat yaitu berupa puzzle karena saya mendapatkan bagian yang tidak ada listrik dan tidak ada internet. Oke, lanjut. Ini flowchart yang sudah saya buat sebelumnya. Diawali dengan mulai ke menu, lalu ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, dan SK-nya yaitu mengidentifikasi fungsi organ tubuh manusia. Kompetensi dasarnya yaitu mempelajari fungsi organ pada manusia. Lanjut ke tujuan pembelajaran, dapat mengidentifikasi alat pernapasan dan menggambar juga. Lanjut yaitu materinya, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Diawali oleh definisi organ pada manusia, lanjut ke organ penyusun pada manusia, dan langsung ke mekanisme pernapasannya. Di sini diharapkan siswa juga bisa demonstrasikan bagaimana sistem pernapasan pada manusia supaya tahu di mana gangguannya. Juga di sini ada frekuensi dan volume pernapasan. Lanjut, yang terakhir ada gangguan dan selesai. Ini flowchartnya, materi pertama, materi kedua, materi ketiga, materi keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari sistem pernapasan manusia yang bekerja pada tubuh ketika udara dimasukkan ke dalam tubuh, yaitu oksigen, sedangkan yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Ya, sistem pernapasan ini berfungsi untuk memasuk oksigen ke sel-sel tubuh. Jadi sangat penting bagi manusia, dan selanjutnya oksigen ini di dalam tubuh diikat oleh hemoglobin untuk diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Oke, lanjut. Organ penyusun sistem pernapasan, ada hidung, ada faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolo, dan alveolo. Di sini juga terdapat fungsi-fungsinya. Hidung merupakan tempat keluar masuk pernapasan, faring yaitu berfungsi sebagai tempat dilewati oleh udara atau makanan dan air. Laring juga merupakan kotak suara, tempat diproduksinya suara. Trakea juga sering disebut sebagai tenggorokan, merupakan pipa udara yang mempunyai ruas-ruas menyerupai tumpukan cincin. Juga bronkus merupakan saluran yang membawa udara ke trakea menuju ke paru-paru. Paru-paru, di dalam paru-paru ada bronkus yang bercabang-cabang seperti pipa-pipa yang kecil, disebut juga bronkiologi. Bronkiologi merupakan cabang dari bronkus yang berada di dalam paru-paru. Biasanya di bronkiol dan alveolu ini berfungsi sebagai pertukaran O2 dan CO2. Oke, lanjut. Nah, mekanisme pernafasan, ada dua mekanisme, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Di pernafasan dada juga terbagi dua, ada fase inspirasi, yaitu saat menghirup udara, di mana berupa kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga volume rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar kayak oksigen masuk. Maksudnya tuh inspirasi tuh menghirup napas hingga oksigen masuk ke paru-paru. Dan ada juga ekspirasi. Ekspirasi di mana kita membuang oksigen, yaitu merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya rusuk hingga volume rongga dada menjadi kecil. Akibatnya tekanan ini di dalam rongga menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga yang kaya karbon dioksigen keluar. Ada juga pernafasan perut, merupakan pernafasan yang mekanisnya melibatkan aktivitas otot diafragma yang membatasi rongga perut dan organ dada. Yang pertama ada inspirasi, di mana diafragma
diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Akibatnya volume berongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara luar masuk. Yang kedua ada fase ekspirasi, merupakan fase berelaksasinya otot diafragma kembali ke posisi semula sehingga volume rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar. Akibatnya udara keluar dari paru-paru dan keluar kembali menjadi O2. Oke, lanjut. Di sini ada volume dan frekuensi pernafasan. Nah, di bagian ini frekuensi pernafasan normal dalam 1 menit dapat berbeda-beda tergantung pada umur. Nah, pada umur bayi biasanya 4-60 kali per menit, lebih cepat, malahan sangat cepat. Nah, biasanya umur 1 tahun mulai menurun karena ada faktor umur juga, dan biasanya pada umur 1 tahun ini jantung atau organ-organ dalam tubuhnya sudah membesar. Nah, di sini biasanya 3-40 kali per menit. Untuk ini frekuensi pernapasannya. Nah, untuk anak 3 tahun biasanya 25-30 kali per menit. Untuk anak 5-7 tahun ada 10-15 kali per menit. Anak 10-12 tahun ada 15 kali 20 kali per menit. Dan anak dewasa yaitu 12-20 ada dewasa maksudnya tuh dewasa di atas 15 tahun yaitu ada 12-20 kali per menit. Nah, di sini juga ada volumenya. Nah, untuk jenis volume tidal, ukuran volumenya 500 cc juga, atau suplemen ada 1500, komplement ada 1500 cc, vital ada 3500 cc, radius 100 cc, total ada 450 cc. Ini 450 tuh yaitu jumlah volume tidal dan volume radius, volume udara seluruhnya yang dapat ditampung pada paru-paru. Begitu. Selanjutnya di sini ada gangguan. Biasanya gangguan pada sistem pernafasan ini yang paling umumnya yaitu alergi. Alergi disebabkan oleh debu, kedinginan, ataupun alergi makanan. Nah, biasanya gejala awalnya bersin-bersin, batuk, ada flu berlendir. Nah, selanjutnya ada selesma atau pilek yang mengiringi influenza, di mana kondisi hidung berair sama seperti flu, tapi mungkin diikuti dengan hilangnya sensitivitas hidung penciuman, jadi tidak dapat menghirup udara, tidak dapat mencium bau. Nah, yang ketiga ada mimisan. Mimisan terjadi akibat pecahnya pembuluh darah, biasanya kecapean atau terjadi kecelakaan. Dapat pula terjadi pada orang dewasa yang memiliki hipertensi atau gejala stroke. Yang keempat ada polip, merupakan jenis tumor jinak yang menyumbat bagian jalan udara pada hidung sehingga menimbulkan suara yang sengau atau dapat mengakibatkan kesulitan bernafas. Polip dapat dibuang melalui operasi. Ada juga rinitis, merupakan radang selaput hidung yang disebabkan oleh bakteri. Dapat pula disebabkan oleh selesma maupun alergi. Ada juga sinusitis, merupakan peradangan yang dapat menyebabkan sakit kepala dan nyeri pada tulang pipi. Ada juga laringitis, merupakan peradangan pada kotak suara yang menimbulkan suara menjadi lebih lirih, bahkan mungkin dapat juga tidak terdengar sama sekali. Dapat disembuhkan dengan jalan mengistirahatkan pita suara. Yang selanjutnya ada trakitis, berupa peradangan pada trakea yang pada umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Ada juga bronkitis, merupakan peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh infeksi dan dapat diperoleh yang dapat diperparah oleh asap, misalnya asap rokok dan juga polusi. Ada juga pneumonia, diawali dengan adanya gejala radang pada paru-paru dan paru-paru terisi dengan cairan radang. Pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, dapat juga disebabkan oleh asap rokok dan polusi udara.
Ada juga pleuritis, berupa radang selaput yang menyelubungi paru yang disebut sebagai selaput pleura. Radang ini sering diikuti rasa sakit atau rasa nyeri. Ada juga tuberkulosis paru, merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit. Selanjutnya ada ISPA, infeksi saluran pernafasan bagian atas. Dapat terjadi pada anak-anak atau penduduk di wilayah yang kurang sehat. Ada juga asma atau biasa disebut dengan sesak napas, disebabkan oleh faktor genetik, dapat berupa penyempitan saluran pernafasan dan paru-paru. Ada juga emfisema, merupakan pembengkakan paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Ada juga yang paling parah nih, biasanya kanker paru-paru, merupakan salah satu yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicunya kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Makanya jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sering merokok. Oke. Baik, lanjut di sini saya sudah membuat media seperti puzzle. Di sini ada 3 puzzle. Ada 3 puzzle. Ini seharusnya bisa disatukan, tapi karena di PPT jadi dibuat per slide, dan saya akan menjelaskan bagaimana oksigen masuk ke dalam tubuh manusia. Yang pertama, oksigen masuk ke dalam tubuh manusia melalui hidung, di mana di hidung ini dia akan dihangatkan dan disaring oleh bulu-bulu rambut yang ada di hidung. Lanjut, dia melewati faring dan melewati laring atau kotak suara. Lanjut, dia masuk ke bagian bronkus. Bronkus adalah kedua cabang yang melengkung, seperti ini. Oke, lanjut. Setelah itu dia masuk ke bagian terkecil dari bronkus, yaitu yang bernama bronchiolus. Nah, di bronchiolus ini terdapat alveolus. Jika diperbesar, alveolus ini akan seperti ini. Di alveolus ini adalah pertukaran antara O2 dan CO2 atau disebut juga difusi. Nah, bagaimana pertukarannya? Jadi di sini kan ada yang warna merah dan ada yang warna biru. Di mana yang warna biru ini baru masuknya oksigen ke dalam tubuh. Nah, di sini ada pertukaran difusi, di mana oksigen akan berubah menjadi CO2, dan CO2 ini akan dikeluarkan dan keluar dari tubuh. Nah, seperti itu prosesnya. Dia tuh seperti butiran-butiran yang langsung diuraikan menjadi CO2. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada berwarna biru, ini oksigen, dan CO2 berwarna merah. Oke, cara membuat media. Yang pertama, siapkan tempat pensil kalian beserta ATK-nya, pensil warna. Jangan lupa kertas karton yang akan dibuat puzzle. Saya sudah membuat 3 bagian. 1, 2, 3. Lanjut kita menggambar sketsa dari sistem pernafasan manusia. Yang pertama di sini kita buat garis gambar sedemikian rupa membentuk sistem pernafasan manusia bagian atas ya. Oke, agak susah. Gak apa-apa, ini kan baru sketsa dulu. Oke. Oke, lanjut ya. Kita ini udah tergambar kan kerongkongannya. Kurang panjang. Kurang lebih seperti ini.
agak berantakan, maaf. Lanjut kita warnain semuanya. Supaya terlihat seperti ini. Ini bagian puzzle pertama sudah jadi. Lanjut ke bagian kedua dari puzzle, yaitu membuat paru-paru, organ dalam yang paling penting. Oke, saya sudah menggambarnya. Nah, oke, ini paru-parunya nanti ke sini. Nah, ke sini. Bagian sini ada diafragma, bagian sini ada alveolus sama bronchioles. Nah, saya akan perjelas dulu dan lanjut mewarnai. Nanti saya lanjut. Kita warnain lagi karena sudah mulai tergambar jelas antara paru-paru kiri dan kanan. Ini sudah mulai terlihat jelas. Nah, ini kira-kira seperti ini. Ini gambar. Nah, sekarang kita menggambar bagian yang ketiga, yaitu bagian yang tadi kan di sini belum kelihatan alveolus sama bronchiolusnya. Kita buat di sini alveolus sama bronchiolusnya. Nah, di sini tuh akan ada 2 cabang seperti ini. Ini seperti ini. Dan akan membentuknya tuh seperti anggur. Dan nanti tuh di sini akan ada pertukaran antara O2 dan CO2, dan juga akan ada vena-vena. Oke. Saya perjelas dulu dan gambar sedikit, nanti saya lanjut. Oke. Nah, ini sudah saya gambar warna biru. Ini oksigen, dan maksudnya warna merah dan warna biru itu menggambarkan antara pertukaran oksigen dan karbon dioksida, pertukarannya. Nah, ini bentuk bronkus dan alveolus. Oke, sekian tutorialnya. Nah, dari gambar ini yang didapat puzzle pertama menuju paru-paru dan ke bagian bronkus dan alveolus. Baik, di sini saya akan membuat tutorial. Kalau yang tadi kan membuat medianya, di sini saya membuat presentasinya. Nah, yang pertama buka PowerPoint kalian seperti ini. Lanjut kita buat flowchartnya. Di sini saya sudah membuat flowchartnya. Ini flowchart saya. Nah, caranya tinggal kita copy seperti ini di blok semua flowchartnya dulu, dan kalian pencet CTRL-C, maksudnya copy, dan mulai pastenya di halaman bagian kedua atau di slide kedua, karena kita akan buat judul di slide pertama seperti itu. Oke, kita klik di sini dan chat. Nah, untuk memfastenya kita harus CTRL-V. Dan kita lihat hasilnya. Ini dia hasilnya. Nah, di sini ada SK, ada KD, ada tujuan pembelajaran, ada materi. Selanjutnya kita akan membuat bagian storyboard. Nah, di sini juga saya sudah membuat storyboardnya dengan memasukkan materi-materi dari materi pertama ke materi kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah,
Storyboardnya juga sama seperti yang tadi kita copy, lalu pas kita CTRL-C lalu CTRL-V ke bagian PowerPoint yang slide ketiga, kayak akan saya lakukan. Ini dia hasilnya. Nah, seperti ini storyboardnya. Jangan lupa mengucapkan salam dan memperkenalkan dan juga menjelaskan SK, menjelaskan KD, menjelaskan tujuan pembelajaran dan juga menjelaskan judul materi. Karena di sini saya dipilih dengan yang tidak memiliki internet dan juga listrik, maka tidak ada audionya. Lanjut seperti itu sampai selesai storyboardnya, sampai ke bagian materi yang terakhir. Nah, ini dia sudah saya buat dengan rapi. Maaf, sudah saya buat dengan rapi. Tadi sudah diedit juga seperti tadi caranya. Nah, ini udah materi 3, 5. Nah, ini juga materi ke-6, ke-7. Lanjut kita membuat gambarnya. Nah, kita new slide. Nah, di sini kita buat gambarnya. Kita kopikan saja gambarnya. Seperti ini nih, kita buka ke foto atau image. Nah, karena bukan yang ini, bentar. Ini dia foto sudah berbentuk seperti foto puzzle-nya yang tadi sudah saya gambar. Ini kita copy lagi, klik kanan dan copy atau salin. Nah, kita masukkan ke PPT yang tadi saya buat. Di sini. Oke, kita klik kanan lagi, kita tekan yang ini. Nah, nanti akan seperti ini karena kan ini gambar ya, tapi tenang, bisa kita perkecil seperti ini. Kita bisa perkecil seperti ini. Jangan, saya edit dulu ya sampai beres, bentar. Ini dia hasilnya. Nah, ini bagian puzzle pertama, puzzle kedua, puzzle ketiga. Mungkin sekian tutorial dari presentasi media pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.